Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimakumullahu ajma'in. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini untuk melanjutkan kajian rutin kita di dalam mengkaji Risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi, dan kita masih membahas pasal yang kedua dari bab yang pertama tentang fadailul ilmi, keutamaan ilmu. Dan pada pagi hari ini kita akan masuk poin yang ke-10, al-fadilatul ashiratu, keutamaan yang ke-10 di antara fadilah-fadilah ilmu. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi al-ashirah ma jaa fi hadits Muawiyah radhiyallahu anhu. Keutamaan yang ke-10 adalah apa yang datang di dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan jadikan dia faham terhadap urusan agamanya. Ai maknanya yaj'aluhu faqihan fi dinillahi azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia orang yang faqih, yang faham terhadap urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa makna al-fiqhu fid din di sini, ikhwani fillah jazakumullah? Kata penulis, wal fiqhu fid din laisal maqsudu bihi fiqhal ahkamil amaliyah al-makhsusa bi'ilmil fiqhi faqat. Ya. Yang harus kita fahami bahwasanya makna fikih di dalam hadis tersebut bukanlah makna fikih menurut istilah fuqaha. Ya. Jadi kata fikih dalam hadis, Allah akan jadikan dia orang yang faqih di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, bukan sebatas dia faqih terhadap hukum-hukum amaliyah yang dikhususkan dalam disiplin ilmu fikih. Ya. Harus kita pahami di sini bahwasannya kata fikih menurut ulama-ulama mutaakhirin atau dalam istilah-istilah disiplin ilmu fikih itu tidak sama pengertiannya dengan makna al-fiqhu menurut ini ulama-ulama terdahulu. Kenapa? Karena istilah fikih pada zaman dahulu secara khusus di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka makna fikih tersebut mencakup semua masalah agama. Nah,
baik bersifat usul atau akidah ataupun bersifat ahkam amaliyah seperti salat, zakat dan yang lainnya. Adapun kata fikih di dalam istilah para fuqaha, maka disiplin ilmu yang berkaitan dengan ahkam amaliyah, hukum-hukum amaliyah. Seperti apa? Seperti salat, seperti zakat, itu fikih. Nah, oleh karenanya para ulama mereka membagi ilmu itu ada dua. Ada al-ahkam al-ilmiyah, yaitu ilmu tentang usuluddin, tentang akidah. Dan ada ahkam amaliyah, yang berkaitan dengan apa? Dengan amalan-amalan lahiriah kita. Itulah fikih. Itulah fikih menurut ulama mutaakhirin atau menurut fuqaha. Maka makna al-fiqhu dalam hadis di atas, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, itu bukan hanya sebatas fikih yang bersifat hukum-hukum amaliyah. Nah, walakinnal maqsuda bihi huwa ilmu tauhid wa usulid din wa ma yata'allaqu bi syari'atillahi azza wa jalla. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan al-fiqhu fiddin adalah mencakup ilmu tauhid, ilmu akidah, usuluddin, dan juga segala perkara yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencakup apa? Islam secara keseluruhan. Itulah makna al-fiqhu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita belajar tentang akidah, masuk apa? Kita belajar tentang al-fiqhu fiddin. Tatkala kita belajar tentang salat, tentang zakat, tatkala kita belajar tentang tafsir Al-Qur'anul Karim, tatkala kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk ke dalam apa? Makna al-fiqhu fiddin. Nah, di antara orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu makna fikih di dalam nas-nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun menurut ulama mutaakhirin, di zaman kita sekarang, tatkala kita mendengar kata fikih, maka maknanya apa? Maknanya disiplin ilmu yang membahas tentang hukum-hukum amaliyah. Nah, itulah fikih menurut apa? Yani istilah mutaakhirin. Kata penulis, walau lam yakun min nususil kitabi wa sunnah illa hadzal haditsu fi fadlil ilmi lakana kamilan fil hathi ala talabi ilmi syari'ati wal fiqhi fiha. Kalau seandainya tidak ada nas dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, bagaimana mulianya ilmu, bagaimana tingginya ilmu, kecuali satu hadis ini, yakni hadis siapa? Hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maka satu hadis ini cukup untuk menjadi motivasi bagi seorang talibul ilmi, seorang muslim, untuk dia berusaha mempelajari ilmu syariat, mempelajari ilmu agama. Nah, ikhwani fillah azakumullah, al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam kitab beliau Miftahu Dari Sa'adah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa hadha yadullu, wa hadha isim isyarah, wa hadha yakni wa hadha al-hadith, hadis Muawiyah tadi, yadullu menunjukkan ala anna man lam yufaqihu fi dinihi lam yurid bihi khairan. Hadis di atas menunjukkan bahwasannya seseorang yang tidak Allah jadikan faqih terhadap urusan agamanya, Allah tidak jadikan dia faham terhadap urusan agamanya, maka maknanya Allah tidak menginginkan kebaikan untuk orang tersebut.
Ini namanya apa? Ikhwani fillah jazakumullah. Dalam istilah usul fikih namanya apa ini? Sering Anda sebut. Jadi kalau Nabi mengatakan orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia faham urusan agamanya, maka orang yang tidak difahamkan dalam perkara agama oleh Allah, berarti dia tidak diinginkan apa? Kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa ini? Namanya apa? Pemahaman kebalikan atau mafhum mukhalafah dalam istilah usul fikih. Ya, mafhum mukhalafah, ini pemahaman kebalikannya. Kalau seseorang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia faham terhadap urusan agamanya, maka tatkala seseorang Allah jadikan hatinya lalai untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, acuh tak acuh terhadap urusan agama, itu tandanya Allah tidak menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kama anna man arada bihi khairan faqahahu fi dinihi. Sebagaimana seseorang yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, Allah akan jadikan dia faham terhadap urusan agamanya. Allah jadikan hatinya cinta kepada ilmu, condong kepada majelis-majelis ilmu. Namun harus kita camkan bahwasannya ilmu yang menjadi parameter kebaikan bagi seorang hamba di sini bukan hanya sebatas ilmu yang sifatnya teoritis. Ya, ini satu hal yang harus kita camkan bersama. Jadi bukan tanda kebaikan seorang hamba tatkala dia hanya sebatas tahu, ya, atau dia hafal tentang hukum-hukum syariat, tahu tentang kewajiban sholat, tahu tentang apa kewajiban zakat, ya, tahu tentang perkara tauhid. Ilmu yang menjadi parameter kebaikan seorang hamba bukan hanya sebatas ilmu yang sifatnya teori ataupun wawasan. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa man faqahahu fi dinihi faqad arada bihi khairan idza urida bil fiqhi al-ilmu al-mustalzimu lil amal. Ini. Ya. Jadi ilmu yang merupakan parameter kebaikan bagi seorang hamba adalah ilmu yang melazimkan amalan. Ilmu yang membuahkan amal bagi seseorang. Amma mujarradul ilmi, adapun hanya sebatas ilmu yang sifatnya wawasan atau apa sebatas pengetahuan semata, fala yadullu ala khairin, maka ilmu tersebut tidak menandakan kebaikan dalam diri seorang hamba. Makanya nggak boleh kita sombong, iya, nggak boleh kita pongah terhadap ilmu yang kita miliki. Kita tahu ini, kita tahu itu, ya, kita hafal ini, kita hafal itu bukan apa? Bukan tanda kebaikan. Kalau hanya sebatas tahu semata. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ilmu yang merupakan tanda kebaikan dalam diri seorang hamba, kapan? Tatkala ilmu tersebut membuahkan amalan. Nah, tatkala ilmu tersebut melazimkan amalan bagi seorang hamba. Amma mujarradul ilmi, adapun hanya sebatas ilmu semata, sebatas teori yang kita tahu, sebatas wawasan yang kita tahu, maka tidak menunjukkan kebaikan dalam diri kita. Nah, kenapa? Karena memang kata para ulama, buah dari ilmu itu adalah amalan. Buah dari ilmu adalah amalan. Maka tatkala seseorang dia berilmu tapi tidak beramal, itu bagikan pohon yang tidak berbuah. Nah, ini fadilah yang ke-10, bahwasannya ilmu adalah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam diri seorang hamba. Dari sini, ikhwani fillah azakumullah, kita ambil faidah. Ya. Bahwasanya seorang muslim, seorang mukmin, dia punya standar untuk menilai kebaikan, ya, pada dirinya. Bahwasanya apa yang kita miliki dari
itu bukan standar kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena standar kebaikan di hadapan Rabbul Alamin jelas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ini parameter kebaikan yang harus kita camkan bersama. Kenapa? Karena mayoritas manusia itu menilai kebaikan seseorang itu hanya sebatas apa? Sebatas pada materi-materi dunia yang dia miliki. Ini parameternya orang-orang awam. Ini parameter apa? Mayoritas manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mencela seorang hamba yang dia menjadikan parameter kebaikan dia adalah hartanya. Allah cela orang semacam itu. Di dalam surat apa? Di dalam surat Al-Fajr. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencela seseorang yang menjadikan pertanda kebaikan itu hanya sebatas dengan harta dunia yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Ya. Adapun manusia tatkala dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, dengan kenikmatan dunia, dia mengatakan Allah mencintai saya. Nah, ini tanda Allah lapangkan rezeki saya. Allah uji dia kurang harta, dia katakan Allah nggak cinta sama saya. Nah, Allah katakan kalla, sekali-kali. Lapangnya harta dunia, sempitnya harta dunia, itu bukan pertanda kebaikan, bukan pertanda cinta Allah kepada seorang hamba. Karena pertanda kebaikan dan cinta Allah kepada seorang hamba jelas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Maka ikhwani fillah jazakumullah, seorang muslim harus punya apa? Harus punya parameter di dalam menilai kebaikan. Lihat, kira-kira Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita atau tidak? Dan parameternya jelas. Tatkala Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati kita condong kepada majelis-majelis ilmu, tatkala Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan-jalan ilmu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah kethabatan, mintalah keistiqamahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat hidayah tersebut, nikmat ilmu tersebut sampai akhir kehidupan kita. Namun tatkala kita melihat dalam diri kita bahwasannya hati kita dipalingkan dari cinta kepada ilmu, tatkala hati kita dipalingkan dari cinta kepada majelis-majelis ilmu, tatkala hati kita lebih condong kepada perkara-perkara dunia, ya, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berpalingnya hati seorang hamba dari ilmu itu di antara apa? Di antara pengaruh dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Semakin hati kita kotor, semakin kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala semakin jadikan hati kita tidak cinta kepada ilmu. Nah, oleh karenanya parameter kebaikan seorang muslim dan seorang mukmin adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya cinta kepada ilmu dan cinta kepada majelis-majelis ilmu. Itu parameter kebaikan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita fahami bersama. Baik, kemudian fadilah yang ke-11. Di antara fadilah ilmu, kata penulis, al-fadilatul hadiyata asyrata al-ilmu nurun yastadhi'u bihil abdu. Bukan nur, merupakan cahaya yang menyinari jalan hidup seorang hamba. Ilmu merupakan cahaya yang menyinari jalan hidup seorang hamba. Ini fadilah keutamaan ilmu yang ke-11. Ilmu merupakan nur, merupakan cahaya
yang menyinari jalan hidup seorang hamba. Faya'arifu kaifa ya'budu rabbahu. Maka dengan ilmu tersebut seorang hamba mengetahui bagaimana cara dia beribadah kepada Rabb-Nya. Dengan ilmu kita tahu bagaimana kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin enggak pakai ilmu. Ya. Tatkala kita ingin menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu ilmunya. Wa kaifa yu'amilu ibadahu. Dan seorang hamba dengan ilmu dia mengetahui bagaimana cara bermuamalah dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendapatkan semuanya. Dengan ilmu kita tahu bagaimana kita bermuamalah terhadap Al-Khaliq, terhadap pencipta kita, terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu juga kita tahu bagaimana kita harus bermuamalah dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu masiratuhu fi dzalika ala ilmin wa basiratin. Sehingga perjalanan seorang hamba di dalam kehidupan dunia terbimbing di atas ilmu dan di atas basirah. Nah, maka ikhwani fillah jazakumullah, ilmu orang hamba adalah petunjuk kepada jalan yang hak, kepada jalan kebenaran. Karena dengan ilmu tersebut dia tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu dia tahu bagaimana dia harus bermuamalah dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim mensifati Al-Qur'an dengan sifat ruh dan nur. Ruh dan nur. Ruh ini sumber kehidupan dan nur adalah cahaya. Itu di antara sifat Al-Qur'anul Karim. Nah, di antara sifat Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an adalah ruh dan nur, cahaya. Karena memang tidak mungkin ada kehidupan bagi seorang hamba melainkan dengan hidayah Al-Qur'anul Karim. Tidak mungkin ada kehidupan di dalam hati-hati kita melainkan dengan Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya malaikat yang menurunkan wahyu disebut juga dengan apa? Malaikat Jibril yang menurunkan wahyu disebut dengan apa? Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruh Al-Amin. Karena dia turun dengan membawa ruh, yakni Al-Qur'anul Karim, yang merupakan sumber kehidupan hati bagi umat manusia. Nah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, kata beliau, innal ilma hayatun wa nurun. Sesungguhnya ilmu adalah kehidupan dan cahaya bagi umat manusia. Wal jahla mautun wa zulmatun. Sedangkan kejahilan, kebodohan merupakan kematian dan kegelapan. Sebagaimana ilmu merupakan cahaya dan kehidupan, maka kejahilan, kebodohan adalah kematian dan kegelapan. Wasyarru kulluhu sababuhu adamul hayati wan nur. Dan segala macam keburukan dunia dan akhirat itu sebabnya karena tidak adanya kehidupan di dalam hati dan cahaya di dalam hati-hati kita. Wal khairu kulluhu sababuhu nuru wal hayatu. Dan segala macam kebaikan di dunia dan akhirat maka sebabnya adalah nur, adanya cahaya dan kehidupan di dalam hati-hati kita. Nah, oleh karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'anul Karim dengan sifat hayatun, yakni ruh dan nur. Antum buka
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai ruh dan nur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Wa kadzalika auhayna ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Walakin ja'alnahu nuran. Untuk melihat di sini Allah sebutkan dua kata, yang pertama ruh, yang kedua nur. Ruh dan cahaya. Di antara sifat Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruhan. Apa yang dimaksud dengan ruh di sini? Al-Qur'anul Karim. Nah, yang dimaksud dengan ruh di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wahai Muhammad, sebelum turunnya Al-Qur'an kepada engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu al-iman. Walakin ja'alnahu nuran. Akan tapi kami jadikan Al-Qur'an tersebut sebagai nur, sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Yang kami berikan petunjuk dengan Al-Qur'an tersebut orang-orang yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, Nabi yang mulia memberikan hidayah kepada umat manusia kepada jalan yang lurus. Ana tanya di sini, hidayah yang Allah maksudkan di dalam ayat ini, hidayah apa maksudnya? Hidayah taufik atau hidayah bayan? Taufik atau irsyad? Hah? Irsyad atau taufik? Nah, makna firman Allah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, yakni hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Nabi bisa membimbing manusia, menjelaskan mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Tapi bukan hidayah taufik. Karena hidayah taufik hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hidayah taufik, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Di sini hidayah apa namanya? Hidayah taufik. Ya, hidayah taufik Nabi SAW nggak punya. Makanya Allah katakan engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya, ini hidayah taufik. Adapun hidayatul bayan, hidayatul irsyad, maka Rasulullah SAW diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia kepada jalan hidayah, kepada siratal mustaqim. Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, fa akhbara subhanahu annahu ruhun tahsulu bihil hayah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di ayat tersebut di dalam surat Asy-Syura ayat 52 tadi, bahwasannya Al-Qur'an merupakan ruh yang mendatangkan kehidupan bagi manusia. Wa nurun yahsulu bihil idha'atu wal isyraq. Dan Allah juga mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an adalah nur, cahaya yang bisa menerangi jalan hidup umat manusia. Fajama'a bainal aslaini al-hayatu wan nur. Maka di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua asal. Nah, ini mengumpulkan dua kaidah penting di antara kaidah-kaidah kehidupan kita, yakni al-hayatu wan nur, kaidah kehidupan dan kaidah cahaya. Yakni Al-Qur'anul Karim datang
dengan membawa kehidupan bagi umat manusia, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang hakiki, kehidupan hati-hati kita, dan datang membawa cahaya yang menerangi jalan hidup manusia kepada jalan yang paling lurus, yaitu syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fillah, a'azzakumullahu ajma'in, tatkala kita berharap kehidupan yang sesungguhnya, maka kuncinya adalah Al-Qur'anul Karim. Tatkala kita berharap cahaya yang bisa menerangi jalan hidup kita, maka kuncinya adalah Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi untuk setiap hambanya yang berusaha meniti jalan hidayah Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala garansi tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, hidayahku, yakni Al-Qur'anul Karim, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Karena Al-Quran adalah sumber hidayah, sumber petunjuk, dan sumber kebahagiaan, sumber ketentraman hidup. Tatkala kita mengharapkan kebaikan di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, maka jangan pernah kita jauh dari bimbingan Al-Qur'anul Karim. Senantiasa kita berusaha bermuamalah dengan Al-Quran, dengan membacanya, dengan berusaha mengkajinya, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan kandungan Al-Qur'anul Karim. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin cukup ya untuk materi. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya. Kita kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas kajiannya pagi ini. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya pada kolom Q&A. Dan alhamdulillah sinyalnya Ustadz di lokasi beliau bagus. Dan bagi yang ingin langsung bertanya, silakan untuk raise hand-nya, angkat tangannya, dan hidupkan mic-nya. Fadol. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya, untuk menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A dan atau langsung bertanya kepada Ustadz dengan mengangkat tangannya. Baik Ustadz, sepertinya tidak ada yang bertanya Ustadz. Alhamdulillah. Gimana kabar di sana Ustadz? Dingin Ustadz? Alhamdulillah. Insyaallah. Ya Ustadz, seperti biasa ya. Ustadz, sebelum kita mengakhiri kajian, ya kami memohon untuk diberikan intisari kajian pada pagi hari ini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, dua hal yang ingin saya tekankan di kesempatan pagi hari ini, bahwasanya standar atau parameter kebaikan seorang mukmin telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita menilai kebaikan dalam diri kita dengan sejauh mana kita berusaha untuk menjadikan diri kita faham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita diberikan taufik oleh Allah untuk bersemangat di dalam talabul ilmi, di dalam menuntut ilmu, maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah dan minta kethabatan di atas jalan ilmu dan jalan mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kemudian yang kedua, bahwasanya tatkala kita mengharapkan kehidupan yang baik, kehidupan yang terbimbing di atas jalan hidayah, maka tidak ada jalan yang harus kita tempuh melainkan dengan jalan ilmu.
Karena ilmu adalah cahaya bagi seorang hamba. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.